Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Pesta Paskah yang kedua ini, adapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan buat kita terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-136 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat kebenaran firman Tuhan saat ini yang menjadi tema, yaitu bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Sebelumnya saya menyapa kita semua dengan ucapan yang sangat luar biasa, sapaan yang sangat luar biasa. Selamat Paskah untuk kita semua. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini ada banyak orang ketika melihat bunga mawar, terlebih lagi ketika orang itu tertusuk durinya, selalu menyesalkan mengapa bunga mawar yang begitu indah harus berduri. Sangat jarang saudara-saudara orang melihat dan bertanya serta bersyukur. Bagaimana mungkin tumbuhan berduri menghasilkan bunga mawar yang begitu indah? Sangat jarang orang melihat bunga mawar takjub. Artinya saudara-saudara, dalam hidup ini jangan memandang sesuatu hanya dari sudut yang negatif, tetapi pandanglah dari segala sudut dan dari sudut yang positif. Sebagaimana ada falsafah hidup yang berkata, it's all in the state of mind. Bahwa dalam hal buruk tidaklah berarti semuanya buruk. Saudara yang terkasih, pasti ada hal yang baik di balik situasi buruk yang kita alami. Ajakan untuk bersyukur pun sebenarnya bukan hal baru. Kita sudah sering berhadapan dengan ajakan ini lewat tulisan, khotbah, dan sebagainya. Namun pola pikir untuk selalu bersyukur memang bukanlah semudah membalikkan telapak tangan saudara-saudara. Apalagi jika kita sedang berada dalam tekanan. Yang lebih ironisnya lagi, banyak orang berusaha mencari Tuhan ketika mereka tengah membutuhkan bantuan, namun lupa bersyukur saat mereka terberkati. Banyak orang memandang mujizat dari Tuhan hanyalah datang dari hal-hal ajaib yang bombastis, seperti orang sakit parah disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat saudara-saudara, bahkan orang mati dibangkitkan.
Padahal ketika kita masih memiliki kesehatan dan kemampuan untuk berjuang di tengah-tengah kesulitan, itu pun merupakan suatu mujizat dan berkat yang berasal dari Tuhan. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang begitu susah mengucap syukur pada saat sulit. Sehingga ada orang yang berusaha mengucap syukur namun terbatas hanya pada kata-kata saja. Tidak didasarkan dari hati. Padahal firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam arti, saudara-saudara, baik suka maupun duka kita harus bisa bersyukur. Terlebih dalam perikop ini, pemazmur berkata Allah itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Sangat jelas ada alasan kita untuk tetap bersyukur. Kalimat ini dituliskan berkali-kali dalam kitab Mazmur, saudara-saudara. Bahkan tampil juga dalam kitab-kitab lainnya, Tawari dan Yeremia. Saya yakin Tuhan menyadari benar sulitnya berada dalam sebuah situasi berat, sehingga dia merasa perlu mengingatkan umatnya berkali-kali bahwa kasih setianya bagi kita berlaku untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kegunaannya apa? Agar kita tidak ada sikap putus asa, agar kita tidak ada sikap merasa kalah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, lihatlah hidup Ayub yang selalu memuji Tuhan meski mengalami penderitaan. Demikian juga Daud yang pada suatu ketika dikejar oleh Saul, hendak dibunuh dan terjebak di dalam gua. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia malah memuji Tuhan dan bermazmur. Lalu apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas, saudara-saudara, dipenjarakan, dipasung? Mereka bukannya menyesali nasibnya, menyesali situasi yang terjadi dalam hidup mereka, namun malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah dengan lantang, sehingga semua orang di penjara itu mendengarkannya. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara-saudara? Terjadilah gempa bumi, sehingga semua pintu dan belenggu terbuka. Bahkan belenggu-belenggu yang mengikat, merantai kaki dan tangan mereka terlepas, yang membuat mereka terbebas, yang membuat mereka selamat. Bukan itu saja, saudara-saudara, namun terjadi pertobatan pada diri kepala penjara dan keluarganya. Lihatlah, saudara-saudara, bukti kasih setia Tuhan. Dia tetap menyertai dalam segala hal orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak ada yang harus kita takutkan dalam hidup ini. Yang harus kita lakukan adalah tetap bersyukur dan melantunkan puji-pujian kepada Bapa di surga. Sangat jelas dikatakan firman Tuhan saat ini, Tuhan itu baik, saudara-saudara. Kasih setianya dari kekal sampai kekal. Tidak terukur kasih setia serta kebaikan Tuhan bagi umat manusia. Tiap hari Dia memberikan napas kehidupan kepada kita secara gratis, tidak berbayar, saudara-saudara. Agar kita memperoleh keselamatan dan memiliki hidup yang kekal, Dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Kita yang tidak layak karena dosa selama kita hidup, dibuatnya layak dan dibenarkan ketika menghadap tahta pengadilan surga kelak. Luar biasa, saudara-saudara, perbuatan Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan selain bersyukur. Tidak ada benda yang dapat diberikan yang setara dengan kebaikan Tuhan selain bersyukur.
Itulah sebabnya saudara-saudara ada nyanyian yang berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mengapa? Karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Setiap hari selalu baru. Kita ada sebagaimana ada pada saat ini, itu semuanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersyukur adalah ungkapan hati kita yang menyatakan rasa terima kasih yang paling dalam atas berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Dengan bersyukur kita ingat akan kebaikan Tuhan. Dengan bersyukur kita ingat kasih-Nya dan anugerah-Nya yang sangat luar biasa. Untuk itu saudara-saudara, bagaimana rahasia agar kita bisa bersyukur? Percaya akan kebaikan Tuhan. Patrikan di dalam hidupmu. Sebagaimana juga ada nyanyian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup ini adalah anugerah. Untuk itu, selalu berbuat yang baik dan benar. Saya teringat akan nyanyian yang berkata begini. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Untuk jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bagaimanapun situasi dan keadaannya, lihat, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah lihat dari sudut yang negatif. Selalu permuliakan Tuhan. Dia mampu membuat tumbuhan berduri, berbunga. Demikian juga kehidupan kita. Bagaimanapun lemah kita, Dia mampu untuk membuat kita menjadi sesuatu yang begitu berharga. Lihat saja Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, memperlihatkan kuasa Tuhan. Di Paskah yang kedua ini, kita diajak untuk hidup selalu bersyukur. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang beroleh kemenangan, yang beroleh keselamatan oleh kuasa Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Ya Tuhan, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup setiap para pendengar, sehingga mereka dikuatkan ketika mereka lemah, sehingga mereka diberikan kesehatan ketika mereka sakit, sehingga mereka diberikan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Karena firman-Mu begitu luar biasa. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap pendengar Tuhan, sebagaimana saudara-saudariku yang sakit, mari Engkau berikan kesembuhan dari keluarga Tambunan maupun Sitangga. Hanya kepadamu hamba memohon dan menghadap. Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap orang Kristen beroleh kuasa untuk menghadapi situasi persoalan yang terjadi sampai saat ini, yaitu virus corona. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersaksi bahwa Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah keselamatan kami. Tuhan Yesus berkati istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Jadikan mereka perpanjangan tangan-Mu. Jadikan mereka ala-ala-Mu yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam Paskah.